Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau cek dulu kehadiran kalian. Nanti yang hadir silakan angkat tangannya, dan yang nggak hadir nanti mohon dikasih tahu ya. Ahmad Maulana, Ahmad Yusuf, Airlangga, Andika Lahat, Anissa, Ardani Ardiansyah, Arka Ataya, Fahri Ramadan, Farel Junior, Awas Hafiz Abdullah, Hafil Muhammad Ali, Handika Reski Saputra, Ikram Nurhadi, Zahril Wibawa, Niko Setiawan, Muhammad Faza Fauzan, Muhammad Rizky Hadi Sofian, Muhammad Akif, Muhammad Iksan Fadila, Muhammad Khairul Amri, Muhammad Radi Putra Gustian, Muhammad Revan Dafa Mahrafi, Muhammad Fauzan Asauki, Muhammad Rafa Dirmansyah, Muhammad Sidki Maulana, Muwas Raditya Al-Farizi, Rangga Wijaya, Rehan Kasumba, Ridho Firlan, Rifki Setiawan, Muhammad Pino. Baik, terima kasih untuk yang hadir, dan ada beberapa juga yang belum hadir. Ya, mudah-mudahan yang hadir nanti yang sakit disembuhkan dan bisa sekolah lagi seperti biasa. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya minta semuanya fokus ya, tidak ada yang tiduran, tidak ada yang ngantuk, tidak ada juga yang main HP, dan tidak ada yang fokus di monitornya masing-masing. Kalian fokusnya hanya ke depan ya. Untuk materi kita hari ini, yaitu materi tentang kecerdasan artifisial, atau yang sering kalian dengar itu adalah kecerdasan AI ya. AI itu kan kalau kecerdasan artifisialnya kan di dalam bahasa Indonesianya. Oke. Nah, di sini kita pembahasan tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat KA atau kecerdasan artifisial tadi ya. Materi yang akan kita pelajari itu ada 4 di sini ya. Ada definisi daripada KA itu nanti, perangkat kecerdasan artifisial, nah perangkatnya apa ya, itu nanti ya. Terus karirnya apa ya, kolaborasi dengan perangkat KA-nya itu apa ya. Seperti itu untuk materinya nanti. Terus selanjutnya kita tujuan dari pembelajaran materi ini, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami kecerdasan artifisial dalam bermanfaatan secara umum dan khusus ya. Terus yang kedua, mampu mengaplikasikan perangkat KA ya. Setelah nanti belajar materi yang tentang KA ini, tentunya nanti kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Terus yang ketiga, mampu menghasilkan hasil dari aplikasi KA itu tadi ya. Kalau kalian tadi misalkan menggunakan KA-nya apa atau AI-nya apa, nanti mampu untuk menghasilkan dari KA tersebut. Oke, ini Bapak ada video contoh ya. Nah, nanti kalian bisa simpulkan ini masuk ke dalam kategori apa. Untuk transportasi ke pasar atau sekolah. Silakan diperhatikan videonya. Saya tidak sabar untuk segera melompat. Woi, lu yang manggil gue jawab tadi, gue tunggu di gerbong lu pada player out lo Jairo sampai langsung jetpack ini gue, tengok dong. Masa nenek udah tua begini, kalau nggak kuat yang bikin jantung copot. Masa-masa udah bisa pakai AI. Gue dibikin lompat dari pesawat gini, Pak. Lu mau gue masuk angin? Kamu pikir
jangankan kurban, mengalah saja susah sekali. Wih, kalau kamu yang benar, masa nenek tua begini dikejar dinosaurus? Ini cucu nenek bener-bener ya, masa iya nenek dikejar gini? Kenapa nggak ikut? Enak naik T-Rex, nyesel kamu. Bang Emir ada-ada aja. Orang lain kurban pakai sapi, nah ini kurban pakai dinosaurus anjir. Ada berapa banyak Pak dinosaurus yang tahun ini dikorbankan? Sekitar 10 ekor dinosaurus asli Garut. Bosen tiap tahun kurban sapi dan sembeh. Ketinggalan tinggi euy. Saya tahun ini nggak bisa kurban sapi, tapi saya bawa terek 1 ekor nih. Mohon dibagi merata ya. Ini loh, aku juga Mas Amer buat Timo bepersiapan kurban besok. Dan Mas Amer orang mau baik. Lalu kalau mau kurban yang jelas tuh. Ini kalau dia yang makan kita gimana? Terserah lu lah. Aduh, gawat ini. Aku dikejar gorila. Tolong. Ini orang-orang pada apa sih? Ya kita pada orang banget. Ya udah, pendapet. Ini namanya manusia. Manusia makan apa? Manusia itu makan apa saja, kadang juga makan monyet. Astagfirullah. Gue lagi zaman batu guys. Nih, mereka beneran bikin api dari batu. Ini kenapa, Dok? Mau perang malah dikejar tuyul dari gunung. Saya tidak bercerita. Tiba-tiba ada raksasa. Dasar game rusak. Ampun, kau robot. Bagaimana kakek bisa masih hidup masalah penjajahan Jepang dan Belanda? Soalnya kakek bisa bikin semua Belanda dan Jepang pakai SD juga, lalu pakai Amerika. Halo, Ibu, ngapain di sini? Ini Mbak mau tawuran sama nenek dan bebelah. Yang punya properti joy-joy kamu duluan itu, Beb. Dasar edahan. Ayo, lu. Masa mama kayak gue disuruh ikut perang? Mana hujan di rumah masih banyak lagi. Oke. Gila nih, ya. Di kawasan 140-an warga menggunakan helikopter di kawasan. Oke, itu video real atau buatan? Apa sih yang bahasa yang kalian dengar di dalam video itu tadi yang sering muncul itu apa? Prom. Ya. Prom itu apa? Yang tahu prom itu apa? Hah? Prom itu website. Ayo, ada yang tahu prom itu apa? Tadi kan sudah jelas, tadi adalah video seperti real, tapi ternyata itu hanya buatan atau video AI, ya kan? Dan dari percakapan yang tadi muncul itu ada kata prom. Prom itu apa nih? Prom itu sama halnya seperti kalau kalian belajar pemrograman itu ada namanya algoritmanya, ya. Bahasa pemrogramannya itu namanya adalah prom, ya. Nah, setelah dengan prom itu maka akan jadi ya seperti video-video yang tadi kalian tonton. Itulah hasil dari promnya. Asalkan kalian bisa membuat promnya yang detail, maka hasilnya pun makin detail nanti, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengertian AI atau KA itu sendiri. Teknologi yang memungkinkan mesin mensimulasikan kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, memahami bahasa, mengenali gambar, membuat keputusan, dan melakukan tugas-tugas kompleks yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ya, ini pengertian daripada AI ataupun KA itu sendiri. Oke, karakteristiknya. Karakteristik daripada KA itu adalah satu, belajar dari data, ya. KA itu pasti dia belajarnya dari data, bukan dari dia pengalaman dia sendiri, bukan. Tapi biasanya ada data dulu, baru dia nanti data itu dipelajari semua, baru dia bisa, gitu ya. Terus mampu beradaptasi, ya. Menyesuaikan dari data lagi, ya. Kalau datanya makin banyak, dia cepat untuk beradaptasi. Atau dalam bahasanya tadi promnya, ya. Promnya makin banyak, ya makin detail, dia akan lebih cepat beradaptasi lagi. Bekerja
berdasarkan algoritma dan model prediktif ya. Jadi dia bekerja itu nggak asal bukan kemampuan dia, tapi berdasarkan data atau algoritmanya tadi. Asalkan berdasarkan perintah ya, perintah dari algoritma atau prompt tadi. Ya, sama bawahnya sama berdasarkan algoritma. Oke. Selanjutnya, nah sekarang kalian bisa bandingkan atau perbandingannya seperti apa? Jika dibandingkan dengan manusia, lebih baik otak manusia atau KA atau AI? AI. AI apa manusia? Ya. Manusia apa AI? Ya. Manusia. Kenapa manusia? Ada yang bisa ini jawab? Kan tadi kan kalau kita lihat AI tadi kan video itu aja bisa ya kan? Ya saya kalau orang ya mungkin ada yang belum bisa ya kan? Nah sekarang bagaimana? Kenapa? Kalau menurut kalian tadi kan adalah kecerdasan manusia itu lebih hebat daripada AI. Kenapa? Ya, karena AI itu diperintah sama manusia atau dia bekerja berdasarkan data. Kalau nggak ada data dia nggak akan bisa kerja. Kalau manusia itu bisa berdasarkan pengalaman dia, pengalaman pribadinya gitu kan. Kalau AI itu harus berdasarkan data. Oke, kalau untuk perbandingan kecerdasan manusia dengan kecerdasan AI itu jelas ya. Kalau AI tadi adalah berdasarkan data. Kalau manusia itu harus berdasarkan pengalaman ya. Kalau dia ada pengalaman, otomatis ya dia bisa melakukan. Tapi kalau AI itu harus ada datanya. Terus AI juga berdasarkan algoritma ya kan. Terus terus AI juga itu bisa fleksibel nggak? AI itu bisa fleksibel nggak untuk kemampuannya? Nggak bisa ya, karena AI itu harus sesuai dengan datanya tadi. Kalau manusia fleksibelnya bisa, ya kan? Misalkan analisa kalau dia mau belajar ini dia bisa, kalau dia mau mengambil kemampuan ini dia juga bisa, gitu ya. Jadi tergantung orangnya itu sendiri. Tapi kalau AI itu harus berdasarkan datanya. Kalau datanya emang tentang ini ya dia prosesnya tentang itu. Oke. Selanjutnya ada kecerdasan yang tidak selalu benar. Nah yang tadi, makanya kan tadi saya bilang mana kecerdasannya AI sama manusia. Yang jelas adalah kecerdasan manusia itu lebih pintar daripada AI tadi ya. Karena kalau AI itu pasti ada salahnya ya. Salah satunya adalah apa? Ya pastinya ancaman dari keamanan, terus risiko keamanan dan privasi. Nah biasanya kalau data yang sering kita kelola atau data yang sering bocor itu biasanya nanti akan berpengaruh kepada keamanan ya. Dampak psikologi pada manusia. Nah ini biasanya ya, kalau orang yang tiba-tiba kenal AI dan dia nggak tahu basicnya, ini biasanya masuknya berdampak psikologi ya. Yang istilahnya kalian yang belum bisa, tiba-tiba kalian pakai AI dan nggak tahu basicnya, nggak tahu dasarnya ya. Akhirnya terlena dengan namanya AI tadi ya. Ketergantungan berlebihan pada teknologi. Nah ini biasanya ya kalau kalian sudah kenal AI, termasuk ketika ujian pun kalian pasti memanfaatkan namanya AI ya kan. Akhirnya kalian nggak mikir gitu kan, kalian nggak mau belajar, kalian nggak mau menghafal kalau kalian sudah terbiasa dengan AI ya. Menjadi alat manipulasi hingga kejahatan. Nah ini biasanya karena kan pastinya kalau kalian
sudah terbiasa dengan AI, pasti nanti bisa membuat video-video yang manipulasi atau menyerupai ya kan video yang aslinya, akhirnya itu menjadi satu video kejahatan atau apa gitu kan, atau data kejahatan. Oke, lanjut. Oke, komponen utama ini ya, komponen utamanya ya pastinya adalah apa? Pembelajaran, penalaran dan persepsi ya, pemahaman bahasa. Nah, ini komponen utama dalam fungsionalnya ya. Terus komponen utama dalam arsitek itu ada data, ada input masuk ke algoritma, baru model AI-nya mau kemana ya, mau artinya dia mau pakai untuk data semacam ChatGPT atau yang lainnya ya. Oke, next. Nah, prinsip kerja dari KA atau AI itu ya ada namanya masukan. Masukan itu apa biasanya? Masukan itu pastinya ya adalah data. Setelah masukan, masuk lagi ke proses kedua, itu adalah masuk ke proses. Nah, data yang dia dapat tadi diproses ya, disesuaikan ya. Terus baru nanti hasilnya akan masuk ke dalam proses namanya pengeluaran atau keluaran. Oke, terus perangkat KA. Itu perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang untuk mensimulasikan kecerdasan manusia dengan kemampuan belajar, penalar, dan memecahkan masalah ya. Untuk perangkat KA itu bisa software, bisa juga hardware ya. Contoh software apa? Banyak ya kan. Yang kalian udah paham itu apa? Kayak ChatGPT yang tadinya kalian menggunakan Google Assistant juga bisa ya kan. Terus yang perangkat kerasnya apa? Mungkin kalian pernah lihat di video-video itu ada mobil yang bisa jalan sendiri ya kan, tanpa sopir ya kan. Ada juga petani yang bisa menggunakan robot, itu kan udah menggunakan AI semua ya kan. Oke, terus pengoperasian KA. Nah, ini pengoperasian KA ini biasanya banyak itu yang mungkin kalian sudah kenal, itu adalah dia sebagai asisten KA. Itu ada ChatGPT dan Gemini ya. ChatGPT, Gemini, ada DeepSeek. Terus kalau pembuatan gambar itu biasanya kebanyakan orang pakainya DALL-E ya, Midjourney. Terus yang buat video editing ini ada namanya Runway ya, Runway ML sama Synthesia ya. Itu biasanya digunakan aplikasi. Kamu perhatiin dulu ya untuk video editing. Terus yang musik kompresor ya, ini biasanya untuk mengkompres musik-musik, itu biasanya menggunakan Sumo dan Aiva ya. Terus yang kedua yang selanjutnya itu adalah yang biasa membuat presentasi. Biasanya kalian adanya PowerPoint ya kan. Nah, sekarang udah punya aplikasi namanya Gamma, ada juga Canva AI juga bisa ya kan. Ada Gamma, terus ada Beautiful AI, yaitu bisa juga kalian gunakan sebagai pembuatan presentasi nantinya. Terus yang selanjutnya ada namanya manajemen proyek. Itu manajemen proyek itu biasanya ada Asana dan ClickUp ya. Oke, itu contoh pengoperasian daripada KA nantinya. Oke, sampai di sini kalian nanti saya minta kalian coba buka browser kalian ya, semua kalian buka browser, kalian coba operasikan yang ada di perangkat KA ini. Mau pakai mau kita pakai dulu aja, mau pakai Gemini atau pakai ChatGPT? Ya, nah kita coba dulu di ChatGPT ya, ChatGPT. Nanti kalian coba masuk cek di Google-nya. Ayo, boleh silakan. Ayo, cek dulu di Google-nya, ChatGPT-nya buka dulu. Dibuka, ChatGPT-nya dibuka. Kalau udah dibuka, coba kalian bikin prompt-nya seolah-olah kalian punya usaha atau punya grup atau kelompok. Nah, kalian pengen buat logonya, logo daripada usaha itu atau kelompok kalian tadi ya. Jadi bahasanya apa? Buatkan saya logo dari
bisnis kuliner ini siapa ya namanya gitu kan, terserah gitu kan. Buatkan logo dari bisnis kalian apa, terserah. Ya itu contoh aja nanti. Bisa? Oke, kalau udah kalian tinggal buatkan logo dari nama bisnis kalian apa? Ya, nama bisnisnya apa? Nanti baru kalian dia akan muncul dari bisnis kuliner dengan nama usaha apa gitu kan, logonya apa nanti. Bisa? Bisa ada? Sangat bisnis kuliner. Mana gambarnya kamu fotonya buat dan logo bisnis jual beli. Ke sini sebelah sini bisa. Ya. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Oke. Nah, oke, itu berhasil kan? Nasi Padang punya ini. Oke. Oke. Nah itu artinya kan, oke. Ada yang berhasil, ada yang masih bingung ya. Nah dari prompt itulah nanti dia menjadi sesuai yang kita mau ya. Kalau promptnya lengkap, promptnya detail, artinya detail itu misalkan buatkan saya logo bisnis tentang pencahayaan dengan nama tokonya apa, tempatnya di mana. Terus saya maunya logonya dalam bentuk bulat atau segitiga dengan di segitiga itu terdapat bordernya, itu akan lebih lengkap dan akan lebih sesuai yang apa yang kita mau ya. Jadi seperti itu cara pembuatan prompt. Nah itu yang kalian gunakan adalah ChatGPT misalkan. Nanti kalau kalian mau coba bikin video-video yang kayak tadi ya, itu bisa kalian nanti upgrade ChatGPT-nya atau upgrade Gemini-nya. Nah di Gemini itu akan lebih banyak lagi kalau untuk membuat video-video atau membuat logo-logo yang kalian mau ya. Nah kalian juga bisa lihat di kalian punya sosmed semua kan? Punya nggak sosmed? Punya. Nah di sosmed kalian kalau kalian buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube, biasanya antara satu dan yang lain itu berbeda video yang ditontonnya, ya kan? Nah pas kalian buka beranda, apa semua tampilnya sama? Beda kan? Beda, pasti beda karena itu berdasarkan algoritma. Misalkan kalau dia sering nonton yang tentang musik, pasti nanti tampilan awalnya adalah tentang musik. Kalau dia tentang film, berarti kebanyakan nanti tampilan awal tentang film. Nah itu adalah menunjukkan kinerja daripada AI tadi, karena dia berdasarkan algoritmanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, belum? Oke, kalau belum ada pertanyaan, Bapak selesaikan untuk materi hari ini dan Bapak minta AI ini perlu kalian pelajari dan juga perlu nanti kalian coba di-upgrade lagi tentang AI-nya ya, baik itu macam-macam AI ataupun cara penggunaan daripada AI itu sendiri ya. Oke, terus selanjutnya nanti saya minta juga kalian dalam pengaplikasian AI itu kalian harus banyak-banyak memahami di prompt-nya ya. Kalau prompt-nya itu benar-benar detail, artinya nanti kalau sesuai yang kalian mau, baik itu dari warna, dari bentuk wajah, nanti misalkan dari sedetail apapun harus ditulis di dalam prompt itu sendiri ya. Kalau prompt-nya sudah benar-benar detail, otomatis nanti hasilnya pun, misalkan kalian udah punya gambaran nih, saya pengen bikin logo tentang usaha saya, misalkan usaha apa, usaha jasa
dalam logo itu nanti terdapat motor apa gitu kan, warnanya seperti apa, terus bentuk logonya mau seperti apa. Nah itu nanti kita hanya menulis promptnya aja. Jadi kalau zaman halo ya, kalau zaman dulu tuh kita harus apa, editnya di mana, di Photoshop gitu, atau di Corel Draw, harus bikin nomor satu. Kalau sekarang hanya modalkan apa tadi, promptnya aja, mau di mana, mau seperti apa. Kalau promptnya sudah oke, promptnya sesuai, insya Allah nanti kalian juga bisa mendapatkan hasil semaksimal yang kalian inginkan ya. Baik, sebelum ditutup, saya mau kalian kerjakan soal di kuisi ya. Dicoba kalian buka di Google kalian, itu di joinmyquiz.com ya. joinmyquiz.com joinmyquiz.com ya. joinmyquiz.com. Ya, silakan dibuka. Kodenya 027021. 027021. Udah? myquiz.com. Join myquiz.com. Join myquiz.com. 027021. Join myquiz.com, ada aplikasi. Join myquiz.com nih. Join myquiz.com ya udah. Join myquiz.com. Udah dibuka. Oke, kalau udah dibuka, terus passwordnya 027021. Oke, saya mulai. 027021. Oke, Rangga udah masuk. Dari Kerim, Farel, Abil, Handika udah masuk. Silakan dikerjakan itu di 2 menit ya. Itu soalnya cuma 5, diperhatikan dulu. 027021. Ya, yang udah masuk, sudah 19 orang masuk. Oke, beres ya. Waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan dengan adanya kuis itu kalian nanti bisa memahami dan bisa mengaplikasikan daripada perangkat KA ataupun AI ini sendiri ya. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan yang mau ditanyakan dulu. Ya. Ada yang bertanya? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa
tetap belajar di basicnya ya tadi ya. Saya nggak mau misalnya kalian jadi terlena dengan adanya AI ini ya. Demikian materi kita untuk hari ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.